Hai Sobat Delians, kembali lagi bersama aku Ardian. Dan gimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat-sehat semua ya. Oke, setelah kemarin aku menceritakan tentang film LDK tahun 2014, hari ini aku bakal memberikan alur cerita dari film LDK yang rilis tahun 2019 guys. Nah, LDK yang 2019 ini adalah lanjutan cerita dari LDK tahun 2014. Jadi kalau kalian belum lihat videoku sebelumnya, monggo dicek dulu ya. Linknya udah aku taruh di deskripsi, kalian langsung aja cek ya, atau kalian langsung cek di pin komentar karena aku juga selipin linknya di situ ya di video sebelumnya. Oke lah, biar nggak lama-lama lagi, langsung aja yuk sobat-sobat bucin sekalian dimanapun kalian berada, simak terus videonya sambil rebahan di kasur kesayangan kalian. Tapi jangan sampai ketiduran. Cerita diawali dengan Aoi dan Moe yang ketinggalan untuk melihat pertandingan tim basket SUSE guys. Dan sesampainya mereka di pertandingan, Aoi dan Moe langsung ke tempat yang udah disediain Ryosuke. Aoi bener-bener seneng banget guys di sini karena dia udah pacaran sama SUSE sekarang. Rasa suka dan cintanya Aoi tuh udah bener-bener meluap banget dah pokoknya. Tapi cuma Moe, Ryosuke, dan keluarga Aoi yang tahu hubungan mereka. Seluruh murid di sekolahnya itu belum tahu kalau SUSE udah punya pacar. Dan yang lebih parah lagi, ada halangan yang harus mereka lewati bersama selain menutupi kebenaran kalau mereka tinggal bersama di satu kos-kosan. Kemudian scene diperlihatkan sepulang sekolahnya mereka ada murid baru yang datang ke sekolah guys. Murid ini adalah Reon Kugayama. Reon ini adalah sepupu laki-lakinya SUSE yang datang dari Amerika. Karena Reon ini tingkahnya gerasak gerusuk ya, jadi seenaknya aja gitu dia ngomong pakai bahasa Inggris ke sana sini. Dan juga si Reon ini ngejek murid-murid yang nggak ngerti bahasa dia guys. Aoi yang risih dengernya langsung negor si Reon ini, dan pas dia berlari, tiba-tiba Aoi melakukan kecerobohan. Reon sangat marah-marah kepada Aoi, tapi di sana ada SUSE buat melarainya. Nah, di sini nih mereka bertemu dan tanding basket bersama. Reon menantang SUSE. Kalau Reon menang, dia bakal bawa SUSE ke Amerika buat kuliah di sana. Karena waktu itu SUSE udah nanya-nanya tentang kampus di Amerika. SUSE yang nggak mau pergi ke Amerika langsung menerima tantangan Reon. Akhirnya si Reon kalah, tapi Reon nggak nyerah buat bawa SUSE ke Amerika. Di sini Reon curiga kalau SUSE udah punya pacar di sekolah yang nggak bisa SUSE tinggalin. SUSE mengiyakan itu dan langsung heboh seluruh sekolah. Si Reon nggak tahu siapa pacar SUSE ini dan dia bakal nyari ke seluruh sekolah. Malam hari tiba dan Aoi menanyakan hal itu ke SUSE. SUSE menjelaskan kalau dia memang nanya ke Reon tentang kampus di Amerika. SUSE juga jelasin kalau dia gak jadi buat kuliah di sana. Tapi penjelasan SUSE ini cuma buat Aoi biar gak khawatir lagi tentang hal itu guys. Reon ini bener-bener menggoda semua cewek di sekolah buat nyari siapa pacar SUSE. Reon melakukan ini karena dia berpikiran kalau pacar SUSE bukan cewek yang gampang buat dirayu. Kemudian Reon bertemu dengan Aoi di perpustakaan sekolah. Reon langsung menanyakan siapa pacar SUSE ke Aoi ini guys, karena Aoi ini sekelas sama SUSE. Ya jelas dong, Aoi pura-pura gak tahu apa-apa tentang SUSE karena memang hubungan mereka ini masih jadi rahasia di sekolah. Kalau mereka ketahuan tinggal bareng di satu kos-kosan, maka mereka berdua bakal dikeluarin dari sekolah. Scene kemudian memperlihatkan SUSE yang bekerja setelah pulang sekolah. Di sini Soju mampir ke tempat kerja SUSE guys. Soju membicarakan tentang Reon yang datang ke Jepang buat bawa SUSE ke Amerika. Soju tahu hal ini karena dikasih tahu dari ayahnya Reon. Soju berpikir kalau SUSE lebih milih tinggal dan kerja di Jepang karena ada Aoi. Padahal kalau kuliah di Amerika, SUSE juga bisa sekalian meneruskan perusahaan ayahnya Reon. Oke, kita kembali lagi ke Reon dan Aoi. Setelah pulang sekolah, Reon menanyakan tempat tinggal SUSE kepada Aoi. Aoi yang kaget ini langsung mengarahkan Reon ke tempat yang lain guys. Aoi ini langsung masuk buru-buru ke kos-kosan, tapi si Reon membuntuti Aoi dan seketika langsung labrak Aoi di situ. Reon bingung kenapa si Aoi bisa punya kunci kos-kosannya SUSE. Lalu Aoi pura-pura kalau dia kerja bersih-bersih dan masak di situ karena si SUSE kesusahan untuk tinggal sendirian. Si Aoi yang panik ini langsung buru-buru usir Reon sebentar buat beres-beres di dalam kos-kosan. Asli dah guys, kalau misalnya kalian nonton ini film, pasti kalian bakal cengar-cengir sendiri dah pokoknya. Kemudian Reon masuk ke kos-kosan mereka dan duduk untuk menunggu SUSE pulang dari kerjanya. Akhirnya SUSE pun pulang dan Reon bilang seharusnya kalau nyari pembantu itu sesuai kriteria, bukan asal-asalan aja. SUSE di sini langsung bilang ke Reon kalau Aoi nggak kerja di situ. SUSE bener-bener bongkar semua-muanya kepada Reon karena Reon ini sepupunya sekaligus sahabatnya SUSE. SUSE ini percaya banget sama si Reon guys.
Lalu si Reon gak percayaan banget sama omongannya Suse guys, sumpah dah. Karena cuma gara-gara Aoi Suse gak jadi ke Amerika, padahal Aoi gak cocok sama Suse. Udah Aoi jelek, gak punya daya tarik, gak bisa bahasa Inggris juga, dan ini semua bukan kriteria yang Reon pengen buat Suse. Dan ya, Suse langsung nantang Reon di situ buat tinggal bareng mereka biar tahu apa bagusnya dari si Aoi ini. Aoi pelangak pelongok di situ guys, sumpah dah. Hari-hari dilalui mereka seperti biasa. Aoi nyiapin sarapan, lalu berangkat sekolah dengan waktu yang berbeda, belanja kebutuhan, habis itu nyetrika pakaian, bikin bekal makanan buat sekolah, dan yang lainnya. Tapi yang jadi masalah adalah Reon masih nganggep kalau Aoi itu gak pantas buat Suse. Padahal Aoi udah berusaha buat nunjukin apa yang dia bisa biar diakuin sama Reon. Suse pun langsung ngusir Reon dari kos-kosan. Si Aoi ini bener-bener pengen banget diakuin sama Reon. Jadi dia nerima tantangan Reon sekali lagi buat buktiin kalau Aoi pantas buat Suse. Aoi lakuin ini biar Suse gak dibawa Reon ke Amerika guys. Kemudian scene berganti ke tempat kerjanya Soju. Suse dan Reon ini menjadi model utama Soju untuk pekerjaannya. Setelah semua selesai, Soju mengecek tas Suse dan menemukan formulir pendaftaran kuliah di Amerika. Suse kuliah di Amerika bukan karena mau nerusin perusahaan ayahnya Reon, tapi Suse mau jadi orang yang pantas buat Aoi. Suse ini ingin memiliki tujuan biar dia bisa menentukan kemana arah kehidupan selanjutnya setelah lulus sekolah bareng Aoi. Suse ini pengen menjadi lebih dewasa lagi buat Aoi. Soju langsung mengerti di sini guys. Kemudian kita kembali lagi ke Aoi. Aoi yang selesai berbelanja kebutuhan ini melihat-lihat jaket yang dipajang di depan toko pakaian. Lalu Aoi bertemu dengan Reon dan mereka bareng-bareng masuk ke toko itu buat nyari jaket yang cocok buat dipakai Suse. Karena Suse ini sebentar lagi ulang tahun guys. Mereka berdua ini milih-milih jaket di sini. Dan kemudian Reon mencoba salah satu dari jaket itu. Aoi di sini bener-bener muji Reon terus karena Aoi pengen deket dan diakui sama Reon. Karena hal ini juga Reon langsung rayu si Aoi guys. Tapi si Reon cuma bercanda dan mau bilang ke Suse kalau Aoi gak pantas buat dia karena si Aoi ini cewek gampangan. Aoi ini bener-bener marah dan langsung nampar Reon gara-gara sikapnya ini guys. Kemudian Aoi langsung keluar dari toko pakaian itu. Kemudian Shin diperlihatkan Reon yang lagi bikin kue untuk permintaan maafnya kepada Aoi. Suse yang baru pulang di situ langsung nanya ke Reon kemana Aoi karena dia nggak ada di kos-kosan. Lalu Reon langsung menceritakan semua kejadian yang mereka alami tadi. Karena hal ini Suse langsung mencari Aoi di luar. Terlihat Aoi lagi kesel-kesel sendiri di situ guys. Kemudian Suse nyamperin Aoi dan bilang seharusnya Aoi itu gak perlu sampai segitunya buat diakuin sama Reon. Tapi Aoi ini tetap gak mau karena kalau dia gak diakuin pasti Suse bakal dibawa ke Amerika. Aoi gak mau jauh-jauh dari Suse. Pagi hari tiba dan Aoi membawa bingkisan untuk Reon sebagai tanda permintaan maafnya karena udah nampar Reon kemarin. Awalnya si Reon ini nggak mau makan itu, tapi ujung-ujungnya ya dimakan juga guys. Aoi juga makan kue yang dibikin Reon buat permintaan maafnya. Di sini Aoi sekalian nanya ke Reon kenapa Reon pengen banget bawa Suse ke Amerika. Reon mengatakan kalau dia pengen Suse yang nerusin perusahaan ayahnya karena Suse lebih cocok dibanding Reon. Keesokan harinya di sekolah, Aoi dan Suse ini hampir ketahuan kalau mereka pacaran. Karena dua murid di sekolah udah tahu pas mereka duduk-duduk di taman waktu itu guys. Lalu beberapa murid labrak Aoi buat mastiin kebenarannya. Tiba-tiba si Reon ini nyamber omongan mereka kalau Aoi nggak mungkin pacaran sama Suse. Dan Reon bilang kalau si Aoi ini pacarnya. Dan ditambah lagi si Reon makin bohong kalau dia datang jauh-jauh dari Amerika buat nemuin Aoi. Parah emang ya. Kemudian murid-murid yang labrak Aoi ini nggak percaya sama omongan Reon, tapi Reon ini tetap melindungi Aoi dari gosip tentang Suse yang pacaran sama Aoi. Festival budaya di sekolah tiba dan seluruh kelas mempersiapkan apa yang mau ditunjukkan pas festival nanti. Kelas Suse dan Aoi bakal ngadain kafe pria, lalu kelas Reon mengadakan kafe wanita. By the way, di sini Suse masih mikirin tentang kuliah di Amerika guys. Ditambah lagi dia mikirin pernyataan si Reon ini yang aku pacaran sama Aoi. Oke, kita balik lagi ke Reon. Reon ini bener-bener pengen menangin kompetisi di festival ini biar bisa ngalahin kelas Suse. Kemudian Reon ini ngatur semua tentang apa yang mau ditunjukin kelasnya pas festival nanti. Kelas Aoi juga gak mau kalah, lalu mereka latihan buat makanan yang enak buat kafe prianya. Sampai pulang sekolah pun Aoi masih latihan buat kue-kue untuk persiapan festival. Nah di sini nih Aoi gak sengaja lihat formulir pendaftaran kampus Amerikanya Suse.
Aoi langsung menanyakannya ke Suse. Suse mengiyakannya kalau dia mau kuliah di Amerika. Aoi bener-bener gak percaya sama keputusan Suse ini, padahal waktu itu Suse bilang gak bakal pergi ke Amerika. Aoi ini bener-bener gak mau LDRan guys. Festival budaya dimulai. Reon berjalan-jalan di sekitar sekolah dan menuju ke kelas Aoi. Setelah sampai di kelas Aoi, Reon kaget karena Suse malah pakai kostum kelinci buat narik banyak pengunjung. Aoi tiba-tiba memanggil Reon kenapa dia datang ke kelasnya. Aoi bilang juga kalau Reon pasti seneng karena berhasil ngajak Suse ke Amerika. Reon cuma diem aja di sini guys. Dan kemudian teman-teman sekelasnya Aoi menghampiri mereka lalu memberikan waktu bebas ke Aoi buat bareng sama Reon. Reon membawa Aoi keluar dan di sini mereka berpapasan sama Suse guys. Tapi mereka ini saling diem-dieman satu sama lain. Udah kelihatan banget ya kalau si Suse ini cemburu sama Reon gara-gara Aoi diakuin pacarnya. Lalu Reon dan Aoi ini memasuki acara uji couple di festival itu. Di sini mereka main tebak-tebakan satu sama lain gitu guys. Dari apa yang disuka, kata-kata yang sering diucapin dan lain-lain. Lalu tebak-tebakan si Aoi dan Reon ini salah semua, gak sesuai guys. Setelah acara itu selesai, ternyata di acara uji couple itu ada peringkat pasangan terburuk. Sumpah ini emang aneh, terburuk tapi bisa jadi suatu penghargaan atau penobatan di atas panggung gitu. Yang lebih parah lagi malah disuruh ciuman buat ngebuktiin kalau si Aoi dan Reon saling mengerti satu sama lain. Ya mereka berdua kaget karena status mereka ini cuma bohongan aja gitu di sekolah. Dan di sini tiba-tiba ada siswa memakai kostum kepala panda dan narik Aoi jauh-jauh dari panggung dan Reon. Ternyata orang yang memakai kostum kepala panda ini adalah Suse guys. Aoi berusaha buat paham dengan apa yang Suse pikirkan, tapi Aoi tetap benar-benar gak tahu apa yang dipikirin Suse sampai-sampai mau pergi kuliah ke Amerika. Suse pun minta maaf di situ karena gak ngomong ke Aoi kalau dia bakal pergi ke Amerika guys. Hujan turun begitu derasnya. Suse kembali ke kos-kosan sendirian dan sedangkan Aoi lagi galau di stasiun. Kemudian si Aoi ini bertemu dengan Reon di sana. Tiba-tiba ada pemberitahuan bahwa jadwal keberangkatan kereta gak bakal bisa dilanjutin malam itu karena hujan deras dan listrik di salah satu jalur stasiun mati total. Aoi gak bisa pulang ke kos-kosannya malam itu dan harus tinggal di tempat kos-kosan Reon guys. Di sini Reon makin lama makin suka sama si Aoi semenjak mereka bertiga tinggal bareng. Tapi Reon gak bisa rebut Aoi karena Aoi gak mandang Reon lebih dari sepupunya Suse. Scene diperlihatkan Soju yang mampir ke kos-kosan Suse dan Aoi. Di sini Suse terus-terusan nelpon Aoi tapi Aoi gak angkat-angkat karena dia masih galau guys. Karena Reon ini gelisah gara-gara HP Aoi bunyi terus, jadi diangkat dah tuh telepon dari Suse. Suse kaget dan langsung menjemput Aoi karena Suse ini takut Reon merebut Aoi darinya. Reon bener-bener udah cukup bersenang-senang sama Aoi selama ini. Di tengah perjalanan, Soju menyusul Suse dengan mobil dan menyuruh Suse jemput Aoi pakai mobil Soju guys. Scene diperlihatkan si Reon yang bener-bener jadi suka sama si Aoi. Tapi Aoi memang bener-bener gak mandang Reon lebih dari sepupu Suse. Kemudian Suse pun sampai di tempat Reon dan Suse langsung masuk ke dalam untuk menghampiri Aoi. Aoi pun keluar dan naik ke mobil Soju bersama dengan Suse. Keesokan harinya Suse menemui Reon di atap sekolah. Suse menanyakan apa yang terjadi semalam kemarin karena si Aoi jadi diem dan cuek terus ke Suse. Reon menceritakan itu semua dan ya mereka berdua berantem di situ guys. Setelah mereka berhenti, Reon kemudian bilang kalau Aoi itu cuma mandang satu cowok aja, cuma Suse seseorang, gak ada yang lain lagi. Kemudian Suse menjawab Suse tetap khawatir bakal kehilangan Aoi karena Reon adalah saingannya. Lalu Reon ini bener-bener menyangkal semua dan bilang kalau Reon tuh gak bakal bisa menang bersaing sama si Suse ini. Di hati Aoi cuma ada Suse seseorang aja. Dan Reon juga bilang kalau dia bakal nerusin perusahaan ayahnya. Suse gak perlu kuliah ke Amerika, Suse harus tetap bersama dengan Aoi. Kemudian HP Reon menerima pesan masuk dan ternyata itu adalah foto Suse dan Aoi yang lagi duduk bareng di taman waktu itu guys. Seluruh murid di sekolah yang tahu hal ini mengira kalau Aoi ini udah selingkuh sama Suse. Padahal Aoi ini adalah pacara Reon. Kemudian Suse ini langsung pergi buat nemuin Aoi. Aoi yang tahu hal ini jadi makin minder karena gak bisa berkata apa-apa lagi. Walau dia nolak gosip itu, murid-murid lain gak bakal percaya sama omongannya. Kemudian Aoi dijahili tapi Suse langsung bertindak setelah bertemu dengan Aoi. Suse mengakui kalau dia adalah pacarnya Aoi. Lalu terdengar suara toa dari Reon guys. Di sini Reon pun menjelaskan semuanya buat meluruskan kesalahpahaman ini. Reon mengatakan kalau hubungan Reon dan Aoi itu semua adalah bohong.
Pasangannya sebenarnya adalah Suse dan Aoi. Kemudian Suse ini langsung mengatakan kebenaran yang diluruskan oleh Reon ini. Suse juga di sini sekalian mengatakan apa yang dipikirannya selama ini. Memang awalnya dia mau pergi kuliah ke Amerika buat nentuin jalan yang bakal dia pilih setelah kelulusan. Tapi Suse mengundurkan niat itu karena Suse juga nggak bisa pisah sama Aoi. Terbukti pas waktu Aoi berada di tempat tinggalnya Reon, Suse bener-bener gelisah dan terus-terusan mikirin Aoi. Mulai sekarang, Suse bakal nentuin jalan hidupnya setelah lulus bersama Aoi. Happy ending lagi guys. Oke, jadi di film ini ada pemendekan atau pemotongan alur dan menghilangkan beberapa karakter juga kalau dibandingin sama manganya ya. Tapi guys, menurutku keseluruhan alur cerita di film LDK 2019 ini bener-bener bikin puas. Karena poin pentingnya tetap sama guys. Sekali lagi ya, ingat ya, poin pentingnya tetap sama. Walaupun scene dan pemotongan alurnya ada dan ya pokoknya segala macamnya ada yang dibedain lah. Aku memaklumi ini karena memang chapter yang diadaptasi itu banyak banget guys. Bayangkan ya, alur cerita film ini diambil dari chapter 61 sampai 83. Gak mungkin kan semuanya itu diambil persis dari manga ke live action ya. Jadi kalau kalian mau tahu detail ceritanya gimana atau pengurangan karakternya gimana atau apapun, kalian bisa langsung baca manganya guys. Oke lah, untuk video hari ini cukup sampai di situ aja. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe dan juga share kepada teman-teman kalian biar teman-teman kalian ikut nonton juga video aku. Dan aku Ardian pamit undur diri. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye. See ya.